Tidak pernah kusangka aku akan menerima bantuan dari orang yang baru saja aku kenal. Dan orang itu seusia putriku. Ini benar-benar aneh. Aku berbagi masalah hidupku denganmu, tapi aku masih tidak tahu siapa namamu. Kau ingat apa yang kau katakan hari itu? Masalah yang tidak bisa kita bagi dengan orang yang kita kenal, harus dibagi dengan orang asing. Zaman sekarang, teman saja bisa menjadi orang asing bagi kita. Jadi kenapa orang asing tidak bisa jadi teman? Kata-katamu bisa masuk akal. Tindakanku juga selalu masuk akal. Makanya aku kesini untuk menemuimu. Hari ini, aku akan membantumu. Dan kau bisa membantuku kapan saja kalau aku butuh bantuan. Sekarang katakan, kenapa kau mau berteman denganku? Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa senang setelah bertemu denganmu. Kau akan senang kalau kau bisa bertemu dengan orang yang ingin kau temui di sini. Benar. Tapi bagaimana lagi? Dia bahkan tidak ingin melihat wajahku. Tidak apa-apa. Teman sejati selalu setia walaupun mereka marah. Percayalah. Tolong ceritakan tentang dia. Istriku. Tanpa nama. Dia itu adalah sahabatku. Kami mampu memahami perasaan masing-masing. Bahkan tanpa membicarakannya, kami paham yang ingin dikatakan. Satu sama lain hanya dengan saling menatap mata. Kami sering berbagi segalanya. Pemikiran, mimpi, dan lelucon kami. Kami mendengarkan musik bersama. Kuberitahu kau, pertemuan pertama kami terjadi saat kompetisi bernyanyi. Keren. Iya, seperti itulah kisahnya. Aku sedang menyanyikan lagu romantis di festival kampus dan Ya Allah, festival kampus? Iya. Oh, bagaimana aku bisa lupa? Aku harus pergi ke festival kampus. Jadi kau masih kuliah? Aku tidak kuliah di sini. Tapi aku harus memberitahumu tentang lawanku nanti. Dia adik perempuan yang sangat manis. Aku harus ke festival kampusnya. Maafkan aku, teman. Aku harus pergi. Kita bisa bertemu lagi nanti, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sangat tidak adil. Bagaimana aku bisa menonton pertunjukan fashion? Aku harus bertemu dengan Nona Zoya lagi. Kaos seperti apa yang kalian pakai ini? Zoya, kalian sedang mengubah status pahlawan menjadi aksi yang tidak disiplin. Kalian seharusnya merasa malu. Dan orang yang kalian anggap pahlawan itu bahkan tidak bisa memasuki kampus saat ini. Kalian paham? Aku mau kau menjauhi Najma dan kampusnya. Jadi kau mau datang ke kampusku? Aku takut pergi ke sana, apalagi setelah kejadian kemarin. Zoya mana ya? Kau tidak bisa melihat ya? Kau sendiri tidak bisa melihat? Kau?
Kau? Sudah aku duga, suatu saat kita pasti akan bertemu lagi. Hari ini akan kulihat bagaimana kau bisa menjauh dariku. Oh iya? Lalu bagaimana denganmu? Kau sudah masuk secara ilegal ke kampus ini dengan memakai kerudung untuk menggoda para gadis. Kita lihat apa yang akan kau lakukan di sini. Aku mau pergi. Ini. Cepat Yang pakai. mana? Iya, sebentar. Semuanya, Ikat yang ini. ayo cepatlah. Tinggal 10 menit lagi sebelum pertunjukan. Jadi kalian harus cepat-cepat ya. Ya ampun, Aku tidak ayo, mau sebentar semuanya lagi. terlambat. Ayo ya, siap-siap. Sebentar, aku bereskan dulu. Siap semuanya. Kakak, kenapa kakak memakai korden seperti ini? Ambil yang ini. Itu karena aku tidak terbiasa memakai baju seperti ini. Aku akan melepasnya saat berjalan di panggung. Baiklah. Humaira, semoga kau beruntung. Iya kakak. Kami pergi dulu ya. Kakak, Tidak akan ada masalah. Semoga beruntung. Ayo cepat. Semoga beruntung ya. Dah. Dah. Najma, kau dari mana saja? Aku sudah mencarimu di seluruh kampus. Zoya, Zoya, kenapa pakai kerudung begini? ceritanya panjang. Nanti ku ceritakan lagi. Oh, iya, iya. Pertama katakan dulu, apa anak laki-laki itu mengganggumu lagi? Tidak. Itu bagus. Memangnya kau tidak ikut pertunjukan fashion itu? Zoya, kau melupakan sesuatu ya? Kau kan harus pergi ke kantor polisi. Kalau aku memakai rok dan aku harus naik panggung, mungkin bisa jadi kau masuk penjara. Sudahlah Najma. Sudah, biarkan aku bicara. Sekarang ini berat badanku naik jadi 760 gram. Kalau aku memaksa naik panggung, aku bisa dibilang bayi gajah. Tidak usah, aku malu. Apa mungkin orang itu? Jangan-jangan dia melaporkanku pada rektor. Najma, tunggu di sini ya. Aku segera kembali. Sebentar ya. Hai semuanya. Zoya! kakak. Bagaimana bisa masuk tanpa identitas? Ya, kau tahulah sendiri. Aku tidak terhentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Iya benar sekali, kau beruntung. Bahkan untuk menghentikan diri kakak sendiri juga tidak bisa. Iya. Nuzat, kau tahu tidak? Kemarin saat dia mengendarai sepeda, tiba-tiba dia menabrak dinding lalu jatuh. Itu sudah terjadi. Sekarang, katakan di mana Humaira? Ini kejutan. Kejutannya Humaira? Iya. Sampai sekarang dia belum bisa membuat aku terkejut. Bisa apa dia? Malah dia sering bertanya hadiah apa yang kuinginkan saat hari ulang tahunku. Tapi sepertinya dia sudah pergi. Siapa yang pergi? Zoya, dia belum datang. Kakak, sabar. Nanti di panggung banyak gadis yang cantik yang bisa dilihat. Ya Tuhan, di sini banyak sekali orang. Tapi di mana dia? Seseorang yang menjadi alasanku melakukan semua ini. Oke, semuanya sudah siap? Kalian sudah siap kan? Pertunjukan akan segera dimulai. Kalian sudah siap? Ayo, ayo cepat. Ya, Begini, nanti akan ada 500 tamu dari pihak kami. Tidak apa-apa kan? Mungkin selisihnya sebanyak 30 sampai 40. Oh, kakak ipar, ternyata kakak benar ya. Hasina akan mengundang seluruh tetangganya sebagai tamu pernikahan. Tidak, bukan begitu maksudnya. Shirin ini memang sangat sederhana, Hasina. Dia itu selalu salah paham, apalagi dalam menyikapi sesuatu.
Hasina itu orang yang sangat dihormati. Sampai-sampai kalau dia membuat acara, hampir semua tetangganya pasti akan datang ke rumahnya. Sekarang katakan, apa kau sudah pikirkan tentang tanggal pertunangannya? Itu bisa nanti. Pertama, kita harus mengadakan pertemuan. Kita biarkan seluruh dunia melihat dia akan menjadi pengantin yang seperti apa. Oh iya Hasina, bisakah kita mengadakan acara ini di pesta kejutan ulang tahunku? Pesta kejutan? Iya, banyak orang akan datang ke acara pertunangan. Dan mereka akan tahu bahwa ini juga pesta kejutan ulang tahunku. Bayangkan itu akan jadi kejutan yang sangat besar. Sirin, kau seharusnya mendapat kejutan di pesta ulang tahunmu, kan? Oh, kakak ipar? Sudahlah, nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Shirin, mengingat ucapanmu tadi, aku jadi ingat. Bagaimana kalau kita juga memberikan hadiah pada Imran di hari kejutan nanti? Itu benar. Hasina, katakan, hadiah apa yang bisa kami berikan untuk Imran nantinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayolah. Tidak perlu, kami tidak ingin apa-apa. Ya, itu tidak perlu. Tapi kami harus mengikuti adat istiadat. Jika kami membawa sesuatu dan mungkin kalian tidak menyukainya, akan lebih baik jika kau memberitahu kami apa yang disukai Imran. Oh, ya, kalau kau memang bersikeras, aku akan mengatakannya. Imran sangat menyukai sebuah mobil. Mobil yang seperti apa, Hasina? Mobil yang aku tidak tahu namanya. Tapi itu mobil keluaran baru, mobil impor. Aku tahu. Aku juga pernah melihat iklannya. Seekor anjing kecil menjilat mulut seorang gadis. Harganya 8 juta ya kan? Iya, sekitar 8 sampai 8,5. Ya ampun semuanya. Ayolah, ke berikutnya. Ayo cepat. Ayo, apa lagi? Ayo, kenapa kau tidak keluar? Puja, ayo kau duluan. Ayo cepat. Ayo cepat duluan. Hei, kau itu terlihat sangat cantik. Kenapa kau tidak keluar ke panggung? Karena aku tidak kelihatan cantik, aku kelihatan konyol. Aku orang yang paling konyol. Aku tidak akan bisa berjalan di atas panggung. Apa kau tahu apa masalahmu? Kau terlalu banyak berpikir. Tahu tidak? Saat proses berpikir lebih lama, maka keputusannya akan menjadi sulit. Ya, jadi kau harus berhenti berpikir. Memangnya apa yang kau pikirkan saat berjalan di atas panggung? Kau harus berpikir bahwa kau sedang berjalan di jalurmu. Aku bahkan belum pernah berjalan sendirian di jalurku. Maka kau bisa pergi sekarang, bukan masalah besar. Aku tidak bisa. Sudahlah, percaya pada dirimu sendiri. Kau pasti bisa. Tidak bisa. Ya Allah, kau ini kenapa sih? Sebenarnya kau ini tidak bisa atau kau tidak mau? Aku mau melakukannya, tapi aku hanya ingin melakukannya untuk seseorang. Tapi orangnya tidak ada di sini. Yang ada hanyalah orang lain. Pemikiran bahwa begitu banyak orang yang akan menontonku membuatku sangat takut. Makanya jangan melihat mereka. Maksudku, lihatlah pada hanya satu orang yang menjadi alasanmu berjalan di atas panggung.
jangan melihat orang-orang lainnya. Kalau kau memang serius ingin meraih sesuatu, hanya ada satu cara. Berani, maju, dan raihlah. Itu sudah cukup. Coba lihat, Humaira sudah memberikan kejutannya. Lihatlah hanya pada satu orang yang menjadi alasanmu berjalan di atas panggung. Kalau kau memang serius ingin meraih sesuatu, hanya ada satu cara. Beranilah, maju, dan raihlah. Seandainya aku tahu kau akan sedingin ini saat aku mengatakan itu, seharusnya aku tidak pernah bilang kalau Imran suka mobil itu. Tidak, Hasina, bukan begitu. Calon menantu kami itu hanya meminta sesuatu kan? Kenapa tidak kami berikan? Kalau kami bisa memberikannya, kenapa tidak? Bagaimana, Rashid? Iya. Nanti akan aku cari tahu. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat calon pengantinnya. Dia di mana ya? Dia ke kampus, tapi akan segera pulang. Kenapa dia pergi ke kampus? Kami tidak ingin dia bekerja. Hasina, para gadis di keluarga kami kuliah. Tapi tidak dengan menantu di keluarga kami. Maksudku, warna kulitnya akan semakin gelap kalau dia sering terkena sinar matahari. Baiklah, kami harus pergi. Kami harus menyiapkan banyak hal. Permisi. Silakan. Permisi. Dia tampil sangat sempurna. Humaira. Kau ini benar-benar cantik. Tidak disangka kau bisa seperti itu. Kau mirip sekali dengan Katarina. Nuza, kau cantik. Nyonya-nyonya semua akan terlihat seperti orang lain. Nyonya-nyonya semua akan terlihat seperti orang lain. Kurasa aku akan menjadi gila karena ini. Wow. Dan dari mana asalnya Humaira yang baru ini? Katakan, dari mana dia? Ini masih Humaira yang sama. Kecuali ada tambahan rasa percaya diri. Dan itu diberikan oleh seseorang. Siapa? Siapa musuhku ini? Katakan siapa dia? Saingan cintaku? Jangan cemas, dia itu perempuan. Perempuan. Tadi dia hanya berbicara denganku sebentar. Dan dalam waktu sebentar itu, dia mengajariku cara berjalan dengan rasa percaya diri. Siapa orang itu? Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Aku sendiri bahkan tidak tahu wajahnya. Tapi siapapun dia orang yang luar biasa. Apa kakak yakin kalau mereka akan mengabulkannya? Tentu saja.
Ini adalah kesempatan emas yang harus kita manfaatkan. Dan mereka harus memenuhinya sebagai hadiah perkawinan untuk Imran. Apa itu mungkin? Kenapa tidak? Mobil seharga 8 juta. Mereka ingin membeli mobil seharga 8 juta sebelum pernikahan. Itu artinya kita harus membeli pesawat sebelum hari pernikahan. Ibu sudah membicarakan Imran. Apa dia juga punya izin menerbangkan pesawat juga ya? Masya Allah. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Mereka itu sebenarnya tidak meminta mobil, Bi. Walaupun tadi waktu bicara dia bilang begitu. Nanti biar aku yang tanyakan sendiri pada Imran, apa yang dia sukai. Semuanya terserah pada kita mau atau tidak. Kalau Rashid mampu, kenapa tidak? Sekarang tinggal kita tanya pada Rashid. Sebenarnya dia itu mampu membelikan mobil atau tidak? Terserah Rashid. Ini bukan kekayaan kita. Ini tentang motif Hasina. Kita bisa memuaskan kebutuhan, tapi tidak bisa memuaskan ketabakan. Astagfirullah. Jadi kau menganggap Hasina itu wanita yang tamak? Rashid tidak pernah bilang kalau Hasina itu wanita yang tamak. Itu sebagai kiasan saja. Aku cemas tuntutan mereka tidak akan selesai dengan mobil ini. Entah apa lagi yang akan mereka minta nanti. Imran itu adalah lelaki yang baik. Tapi jika mereka... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ayah? Apa ada masalah? Tidak, sayang. Tidak lama lagi adalah hari pertunanganmu. Jadi kami semua berkumpul dan membahas persiapannya. Ibu lihat saja nanti. Pertunangan dan pernikahan nikat kita akan sangat mewah sehingga seluruh Bhopal akan mengingatnya selamanya. Pak, rincian pemasaran perumahan yang baru sudah selesai. Ya, kita harus bicara dengan CEO Whiteman & Lloyd untuk membahas cetak biru bangunannya. Sebenarnya aku sedang menunggu telepon darinya. Nah, ini dia. Telepon dari Tuan Whiteman. Kenapa aku tidak bisa menjawab panggilannya? Maaf. Aku ke kamar dulu ya. Baiklah. Assalamualaikum, ini Zoya. Apa yang kau lakukan dengan ponselku? Kenapa aku tidak bisa menjawab panggilan telepon? Oh, Tuan Asad Ahmed kan? Aku tidak melakukan apapun pada ponselmu, aku hanya memperbaikinya. Aku hanya menambahkan password suara padanya. Dan apa kodenya? Kau harus mengatakannya, kau tidak bisa mengetiknya. Aku harus bilang apa? 3 kata ajaib yang sama. Maafkan aku, Zoya. Apa? Maafkan aku, Zoya? Tahu tidak? Aku merekamnya saat kau mengatakannya kemarin. Jadi setiap kau ingin memakai ponselmu, maka kau harus mengatakan, maafkan aku, Zoya. Aku kan sudah bilang, Tuan Brotot, kau harus meminta maaf pada Zoya lagi dan lagi. Maafkan aku, Zoya. Halo, ya Tuan Whiteman. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Tidak, bukan begitu. Ya. Ya. Ingat baik-baik ya. Kabar atau foto apapun yang terjadi hari ini, jangan sampai kedengaran orang rumah. Nanti kita bisa dimarahi. Kakak, di babak pertama saja, Humaira sudah tidak lolos.
butuh badan yang tinggi untuk berjalan di atas catwalk. Kalian melihat di sana kan? Lagi pula apa bagusnya menjadi begitu tinggi? Dan aku rasa semua gadis tinggi itu kelihatan sangat aneh. Iya. Iya, kau benar sekali Humaira. Benar kan? Ya, aku sangat setuju bahwa Humaira tidak setinggi model yang lainnya. Tapi, dia terlihat cantik. Ya, ini hal yang berbeda, bahwa gadis lainnya terlihat lebih cantik. Itu tidak benar. Kakak itu sangat cantik sekali pada saat itu. Iya, Aku yakin Zoya pasti terlihat lebih cantik. Tapi sayang sekali, hari ini aku tidak bisa bertemu dengannya. Yang aku dengar, Nona Zoya sekarang tidak boleh masuk ke dalam kampus. Oh ya? Ya Tuhan, laki-laki tidak bisa menghadiri kelas. Dan sekarang gara-gara administrasi kuliah, semua bisa menyingkirkan hal-hal yang baik. Bagaimana aku bisa bertemu dengan Zoya ya? aku kenal dia. Apa? Iya, aku kenal Zoya. Lagu ini? Halo teman, kau sudah membaca pesanku? Kau belum membalasnya? Iya. Belakangan ini aku memang sedikit agak sibuk. Aku sudah menerima pesanmu. Aku baru saja melakukannya. Kita lihat saja nanti. Apakah akan berhasil atau tidak? Wow, itu bagus. Aku memberimu sebuah ide dan kau sudah mulai melakukannya. Kau sangat cepat. Tidak heran kita bisa cepat menjadi teman. Sebentar lagi akan dimulai. Dengarkan. Tentu saja, aku akan dengarkan. Tapi apa orang yang ingin kau tuju itu mengetahui rencanamu ini? Aku sudah mengirimnya pesan. Bagus. Sampai nanti. Tolong nyalakan radio Bhopal. Siapa yang... Kata-kata bisa terhapus, tapi tidak dengan kenangan. Kenanganku bersamamu masih kuingat hingga hari ini. Kau sering berkata, setelah kemenangan pasti ada kekalahan. Dan tiap kekalahan diikuti dengan kemenangan. Aku mengalami kekalahan 17 tahun yang lalu. Entah kapan aku akan mengalami kemenangan. Lagu ini menenangkanku di tahun-tahun kekalahanku. Kau sering menyanyikan ini. Anda tidak menyebutkan nama Anda maupun nama orang yang Anda tuju itu. Apakah dia akan tahu siapa yang mengirim lagu ini padanya? Percayalah padaku, dia pasti akan tahu.
Rashid, dengar. Tidak, Bu. Aku mohon, Ibu jangan mengatakan apapun hari ini. Percayalah, Bu, sudah kucoba. Sudah kucoba yang Ibu sarankan. Tapi, Bu, aku sudah tidak sanggup menekan emosi dan hatiku lagi. Aku sudah tidak bisa mengabaikan mereka lagi. Ibu, kupikir aku telah melupakan semua masa laluku. Tapi bara arang masih menyala di bawah abu. Dan aku sudah tidak bisa lagi untuk menahannya, Bu. Tidak bisa. Ada apa? Tidak ada. Rashid, kau sedang mendengarkan lagu? Tidak. Ibu ingin menyimpan radio ini di kamar ibu, jadi ibu meminta Rashid untuk memeriksanya. Hanya itu saja. Tidak lebih. Aku jadi kaget. Rashid mendengarkan lagu. Dia kan tidak pernah mendengarkan lagu. Oh ya, Shirin. Aku sudah melihat gelang yang kau sebutkan di toko perhiasan itu. Terima kasih. Sekarang tolong katakan padaku, Humaira, bagaimana kau bisa mengenalinya? Aku kan sudah bilang, aku bertemu dia hari ini. Dia hanya sebentar datang ke kampus. Bagaimana bisa kau bertemu dengannya? Aku bertemu dengannya saat kau di kantin. Lalu apakah dia terlihat cantik? Dia lumayan, tapi tidak ada yang istimewa. Dia memakai jeans. Jeans? Itu bagus. Dia juga ramah. Benarkah? Lalu tidak akan ada masalah kalau begitu. Kau tahu, dia bahkan memberikan nomor handphonenya padaku. Itu bagus. Jelas-jelas itu tanda yang pasti dari Tuhan. Tidak akan ada yang bisa menghalangimu jika kau ditakdirkan untuk bertemu seseorang. Sekarang katakan nomor teleponnya berapa? Ya, 98. 98? Jangan. Nah, berapa nomornya? 98711516. Itu hanya 7 angka. 3 angkanya lagi mana? Tebak saja. Kalau kau ditakdirkan bertemu seseorang, kau pasti akan bertemu. Aku benar kan? Benar kan? Ngomong-ngomong, dia menolak memberi nomor handphonenya. Lupakan saja. Sekarang begini, kau kenakan langsung dia padaku. Dan aku berjanji, aku akan mengantarkanmu dan menjemputmu selama 1 bulan ke kampus. Bagaimana, kau setuju? Baiklah, karena kau sangat memaksa, aku akan mencoba. Ya. Sekarang ada tempat untuk didatangi. Aku bicara tentang Zoya. Kau harus mengantarku besok kuliah jam 7. Ya, tentu saja. Humaira, kapan kau bertemu Zoya? Dari awal sampai akhir, kau selalu bersama kami kan? Aku memang bertemu dengannya. Aku tidak bertemu Zoya, tapi aku menjebak Ayan. Kalau kau memang temanku, kau tidak akan terus membuatku penasaran. Kau akan menghubungiku untuk memberitahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Kau sudah mendapatkan balasan untuk pesan radiomu atau tidak? Ya, seperti biasanya hanya diam. Ya Allah, kau ini kenapa sih teman? Seharusnya kau senang. Terakhir kali, saat kau memberikannya hadiah, katanya dia marah. Dia menelpon untuk berkata bahwa dia tidak akan menerima hadiahmu. Tapi kali ini, dia menerima hadiahmu. Apa dia telepon dan menunjukkan lagi rasa marahnya padamu? Tidak. Dia tidak melakukannya. Itu artinya dia tidak marah padamu, teman. Diam itu juga termasuk bahasa. Kau hanya perlu memahaminya. Kau tahu, kawan, aku takut bahwa tindakanku hanya akan memperparah luka lamanya. Sampai sekarang kau hanya mencoba menunjukkan perasaanmu padanya. Tidak tahu apa kau akan berhasil atau tidak. Tapi menurutku, kalau kau bicara padanya, itu tidak akan menyakitinya. Malah menurutku,
bahwa usahamu itu mungkin bisa menyembuhkan luka lamanya. Insya Allah akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katakan, maafkan aku Zoya. Iya. Aku sedang mencari rumah Tuan Qureshi. Apa Anda tahu di mana rumahnya? Aku rasa tidak ada yang bernama Tuan Qureshi di daerah ini. Aku rasa Anda pasti salah alamat. Tapi alamatnya di sini. Sebaiknya tanyakan saja pada suami Anda. Pria akan lebih tahu tentang hal semacam ini. Aku akan menunggu di sini, ya.
suamiku sedang tidak ada di rumah. Akan lebih baik kalau dia ada di rumah. Oh iya, aku sepertinya mengenal Anda. Anda istrinya Tuan Rafid Sohail, kan? Tidak, Anda sudah salah orang. Itu bukan nama suamiku. Lalu siapa nama suami Anda?